Halo anak-anak di Bapak. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat semua ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar sejarah dengan tema penjajahan saudara tua. Perlu kita ketahui, saudara tua adalah negara Jepang. Negara Jepang menjajah Republik Indonesia selama 3,5 tahun. Biarpun cuma 3,5 tahun, tapi penjajahan ini lebih menyakitkan daripada penjajahan Belanda selama 350 tahun. Berikut Bapak akan menyampaikan mengenai materi penjajahan saudara tua ke Indonesia. Simak baik-baik ya. Tragisnya penjajahan sang saudara tua. Sebelum Jepang memasuki masa restorasi Meiji, Jepang merupakan suatu negara feodal di bawah pemerintahan Kesogugan Tokugawa selama 265 tahun. Saat itu Jepang menutup dirinya dari bangsa asing dengan kebijakan Shokoku. Hal ini terus berlanjut hingga kedatangan Komodor Perry pada tahun 1853 dengan kapal-kapal hitamnya. Menyadari kemajuan bangsa-bangsa barat, Jepang mulai mengubah dirinya untuk mengejar ketertinggalannya melalui suatu pergerakan pembaruan yang disebut Restorasi Meiji 1868. Restorasi ini mengembalikan kekuasaan negara dari kekuasaan militer Tokugawa kepada Kaisar Mutsuhito atau Kaisar Meiji. Kata Meiji sendiri berarti yang berpikiran cerah, sehingga Restorasi Meiji disebut sebagai zaman pencerahan Jepang. Sepanjang tahun 1870-an, Jepang melakukan perubahan besar dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, riset, dan teknologi, serta dalam kehidupan sosialnya. Banyak pemuda Jepang yang dikirim ke barat untuk belajar. Sejak tahun 1872, lebih dari 54.000 sekolah didirikan dan para ahli dan pengajar disewa dari barat. Sementara itu, dalam bidang militer, banyak samurai yang dirombak menjadi tentara dalam militer Jepang. Muncul pula istilah Bushido atau jalan ksatria, yaitu jalan laki-laki Jepang di era menguatnya militerisme. Restorasi Meiji sendiri pun membawa dampak bagi kemenangan Jepang dalam dua perangnya melawan Tiongkok tahun 1895 dan Rusia 1905. Pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang pada 8 Desember 1941 turut berdampak pada masuknya Jepang ke Hindia Belanda. Alasan utama Jepang datang ke Hindia Belanda adalah untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang atau minyak bumi, timah, dan aluminium. Pada saat itu, Jepang sudah menjadi negara fasis yang menganut ideologi fasisme, di mana kekuasaan berada pada seorang diktator dan otoriter. Pada Januari 1942, Jepang mendarat di Ambon dan menguasai seluruh Maluku. Dan pada tanggal 12 Januari 1942, Tarakan dan Balikpapan berhasil dikuasai. Setelah memasuki Pontianak, Jepang menyerang Sumatera. Akhirnya, Jenderal Imamura dan pasukannya mendarat di Jawa pada 1 Maret 1942. Di 3 tempat, yaitu Banten, Eretan Wentan Indramayu, dan Bojonegoro. Tidak berdaya menghadapi serangan Jepang di Hindia Belanda, Jenderal Terpoorten atas nama Komandan Pasukan Belanda di pihak sekutu menandatangani penyerahan tanpa syarat kepada Jepang. Jepang sendiri saat itu diwakili oleh Jenderal Imamura. Peristiwa ini terjadi di Kalijati, Subang, sehingga disebut kapitulasi Kalijati. Dengan kapitulasi ini, penjajahan Belanda di Indonesia berakhir. Di awal kedatangannya, Jepang disambut dengan gembira oleh rakyat Indonesia karena Jepang dianggap telah membebaskan Indonesia dari belenggu pemerintah Hindia Belanda. Jepang menampilkan dirinya sebagai saudara tua karena sama-sama berasal dari Asia.
dan semakin jauh memikat hati rakyat Indonesia dengan menyiksa tawanan Belanda di depan umum dan membebaskan rakyat pribumi yang ditawan Belanda. Setiap harinya, Jepang memutarkan lagu Indonesia Raya melalui radio dan mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang. Untuk mendapat dukungan dari rakyat Indonesia, Jepang melancarkan propaganda dengan membentuk organisasi pergerakan, yaitu paling awal adalah gerakan 3A atau 3A yang memiliki 3 semboyan, yaitu Nippon atau pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia, dan Nippon cahaya Asia. Gerakan ini didirikan pada 29 April 1942 dengan Mr. Samsudin ditunjuk sebagai ketua. Gerakan 3A ini tidak bertahan lama karena terlalu menonjolkan Jepang dan bukan gerakan kebangsaan, sehingga rakyat kurang simpati. Akhirnya gerakan ini dibubarkan pada akhir tahun 1942. Pada tahun 1944, posisi Jepang makin terimpit dalam Perang Pasifik. Untuk meraih dukungan rakyat Indonesia, Jepang membentuk berbagai organisasi dan menggait tokoh nasional, serta memberikan janji kemerdekaan yang dikenal dengan Janji Koiso, yang disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang yaitu Kuniaku Koiso. Pada 7 September 1944, dalam sidang istimewa Teikoku Henkai ke-85 di Tokyo. Namun, janji ini tidak kunjung dipenuhi Jepang, sehingga beberapa tokoh pergerakan termasuk Soekarno bersikap keras kepada Jepang. Akhirnya, dibentuklah Dokuritsu Jumbi Chokasai atau Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Republik Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 26 April 1945. Tokoh-tokoh yang direkrut antara lain Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, A.A. Maramis, Abdul Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin. Namun Jepang tidak pernah melunasi janji ini. Pada tanggal 6 Agustus 1945, AS menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima dan pada 9 Agustus ke Nagasaki. Akibatnya Jepang mengatakan kekalahannya dan menyerah. Melihat kembali zaman pendudukan Jepang, banyak kebijakan yang dilakukan Jepang dalam berbagai bidang, antara lain di bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Dari segi sosial, Jepang memberlakukan sistem kerja paksa dengan merekrut pemuda Indonesia menjadi romusa. Tidak hanya dipekerjakan di Indonesia, ada pula romusa yang dipekerjakan di Thailand dan Burma dalam proyek pembangunan jalan kereta api Nong Pladuk, Thailand, Tanjung Jadet atau Burma sepanjang 415 km. Mereka diperlakukan tidak manusiawi, upah mereka dipotong oleh mandor, fasilitas dan tenaga medis tidak memadai, jatah makan minim, dan apabila sakit dan tidak bisa bekerja lagi, akan dikubur hidup-hidup. Sementara itu, para wanita Indonesia direkrut menjadi Jugun Yanfu atau wanita penghibur yang menjadi budak seks para tentara Jepang sekaligus menjadi korban kekerasan. Di bidang ekonomi, Jepang memberlakukan ekonomi perang dan ekonomi self-help. Ekonomi perang adalah kebijakan mengerahkan semua kekuatan ekonomi untuk menopang keperluan perang, sedangkan ekonomi self-help berarti berusaha untuk memenuhi sendiri kebutuhan pemerintahan Jepang di Indonesia. Jepang memaksa menanam karet, kina, gula, dan beras. Pengawasan perkebunan diserahkan kepada Saibai Kikyo Kanrikodan atau SKK, badan pengawas yang dibentuk Gunsekan yang bertindak sebagai pelaksana pembelian dan penentuan harga jual hasil perkebunan. Sementara itu, untuk padi
Para petani harus menjual hasil produksi mereka sesuai kuota dan harga yang ditentukan. Dan mereka hanya berhak atas 40% keseluruhan hasil panen. Rakyat sangat menderita akibat peraturan ini. Industri sandang merosot sehingga banyak rakyat yang hanya bisa memakai karung atau lembaran karet mentah. Jepang juga mengganti uang Belanda dengan uang Jepang dan mencetak invention money. Sementara itu, dari segi pendidikan, sekolah-sekolah peninggalan Belanda seperti HIS, MULO, HBS, atau AMS diganti menjadi sekolah rakyat, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah tinggi. Bahasa Indonesia dipakai di semua sekolah dan bendera merah putih boleh dikebarkan. Kebijakan Jepang menuai banyak perlawanan dari rakyat Indonesia saat itu. Di Singaparna atau Tasikmalaya, perlawanan dipimpin Kiai Jainal Mustafa pada Februari 1944 karena rakyatnya dipaksa untuk mengikuti upacara Seirei atau upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkuk ke arah matahari terbit dan diperlakukan secara sewenang-wenang oleh Jepang. Di Blitar terjadi perlawanan oleh perwira peta pada 14 Februari 1945 dini hari yang dipimpin oleh Supriyadi. Perlawanan ini disebabkan oleh simpati dan rasa nasionalisme. Tentara peta melihat kesengsaraan rakyat akibat kerja paksa atau romusha. Akhir kata, penjajahan Jepang memang menimbulkan banyak dampak negatif bagi masyarakat Indonesia. Antara lain, penderitaan rakyat akibat kebijakan romusha dan Jugun Ianfu, dihapusnya organisasi politik dan pranata sosial warisan Hindia Belanda, tidak adanya kebebasan pers, dan menangkap orang-orang yang dicurigai anti-Jepang melalui Kempeitai. Namun, ada pula dampak positif yang dirasakan, antara lain bahasa Indonesia digunakan sebagai bangsa atau bahasa pengantar dalam pendidikan. Pembentukan struktur masyarakat hingga tingkat RT dan RW atau tonarigumi. Didirikannya kumiai yang menjadi cikal bakal koperasi dan didapatnya pendidikan militer melalui organisasi-organisasi pembentukan Jepang. Penjajahan Jepang yang meskipun hanya berlangsung 3,5 tahun dan menganggap dirinya sebagai saudara tua, sebenarnya jauh lebih kejam dibandingkan penjajahan Belanda selama 350 tahun. Tentunya, penjajahan Jepang atas Indonesia merupakan bentuk pelanggaran HAM, yakni hak asasi untuk hidup bebas. Meskipun begitu, perlu kita sadari bahwa dengan adanya penjajahan Jepang, rasa nasionalisme di antara tokoh-tokoh bangsa semakin digugah, yang akhirnya membawa bangsa Indonesia pada kemerdekaannya. Di masa kini, kita semua sebagai generasi muda dituntut untuk kritis menentang segala bentuk penjajahan di bumi ini. Namun tetap perlu mengambil hal-hal positif yang dapat kita teladani sebagai moral untuk membangun negara yang lebih baik. Nah, demikianlah penjelasan mengenai penjajahan saudara tua atau Jepang ke Indonesia. Sungguh mengerikan, bukan? Penjajahan Jepang yang selama 3,5 tahun lebih menyakitkan daripada penjajahan Belanda selama 350 tahun di Indonesia. Jepang menggunakan para pekerja Indonesia sebagai romusha, memaksa untuk menanam tanaman yang berharga dan lain-lain. Jadi, kita sebagai bangsa Indonesia harusnya selalu bersyukur karena atas jasa para pahlawan kita yang telah gugur di medan juang
demi memperebutkan kemerdekaan Republik Indonesia yang tercinta ini. Jadi harapan Bapak kepada siswa-siswa yang ada di kelas ini, janganlah bosan-bosan untuk belajar, terkhususnya pelajaran sejarah. Karena sejarah-sejarah Indonesia tidak boleh hilang. Jadi demikianlah yang dapat Bapak sampaikan mengenai tema penjajahan saudara tua ke Indonesia. Baiklah, sampai jumpa kembali.